Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang semakin sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, kembali untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video-video saya. Semoga saja apa yang saya bagikan nanti ini bermanfaat buat teman-teman ya, bisa memotivasi teman-teman untuk tetap semangat dalam menghadapi gangguan ini hingga membaik dan sembuh ya. Apa yang saya bagikan ini adalah murni berdasarkan pengalaman pribadi saya. Langsung saja ya untuk menyingkat durasinya dari akunnya John Doe. Semua yang dirasakan Mas persis yang ku alami. Apa obatnya Mas supaya sembuh? Nah ini ya teman-teman ya. Jadi saya akan berbagi pengalaman pribadi saya. Jadi kalau pertanyaannya adalah apa obatnya supaya sembuh ya, saya hanya berbagi apa yang pernah saya konsumsi ya teman-teman ya. Jadi saya tidak bisa menjamin obat-obat yang saya konsumsi juga cocok di teman-teman ya. Oke, langsung saja ya. Jadi pertama perlu saya sampaikan ke teman-teman bahwa dalam pengobatan gangguan asam lambung itu saya itu tidak sekali atau dua kali ke dokter ya, sering lah, pokoknya sering ke dokter ya. Nah, ada beberapa obat yang memang menurut saya itu familiar sekali untuk menderita gangguan asam lambung. Di antaranya adalah lansoprazol dan sukralfat. Demikian juga saya, ketika saya berobat itu dikasih dua macam itu sudah pasti ada. Tapi di dokter spesialis dalam yang pengobatan yang ini ya teman-teman ya, pengobatan yang saya rutin itu saya dikasih beberapa macam obat, kalau nggak salah kurang lebih ada ada 5 macam mungkin ya, karena waktu itu saya mengeluhkan yang pertama adalah saya pusing seperti vertigo. Nah itu ada obat tuh obat yang buat vertigonya. Terus saya itu kembung, begah, kadang itu perih, saya ada dikasih itu yang namanya sukralfat ya. Terus saya dikasih juga lansoprazol. Terus saya bilang saya merasa gelisah, susah tidur dan lain-lain. Saya dikasih obat juga kalau nggak salah itu intinya itu obat antidepresan ya, kalau nggak salah ya teman-teman, ada 2 macam. Terus lagi satu kalau nggak salah itu ada obat yang untuk peradangan di lambung ya, itu kalau nggak salah namanya waktu itu Rebamid gitu ya teman-teman ya. Tapi semoga saja teman-teman itu bisa bijak ya menyikapi apa yang saya sampaikan. Jadi obat-obat itu diresepkan oleh dokter sudah berdasarkan pemeriksaan. Jadi saya harapkan teman-teman jangan sampai saya menyampaikan obat yang pernah saya konsumsi terus teman-teman berinisiatif mencari obat itu sendiri, beli mungkin di toko online atau mungkin di apotek, tapi dengan tidak resep dokter ya. Itu menurut saya jangan lakukan itu ya teman-teman ya. Jadi sekali lagi mohon bijak ya teman-teman ya. Nanti akan saya bagikan gimana dalam proses saya mengkonsumsi obatnya ya. Jadi setelah saya dikasih obat itu, saya dikasih keterangan lah ya, yang namanya obat yang ini diminumnya sebelum makan, yang ini setelah makan, yang ini sebelum tidur gitu ya. Itu ada macamnya ya. Nah, masing-masing itu berbeda-beda ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman ya mungkin yang sekarang sudah periksa diri ke dokter, pasti nggak asing dengan bahasa-bahasa obat yang saya sampaikan ini ya. Ada lansoprazol, terus ada yang mungkin ada lansoprazol, mungkin teman-teman juga mungkin omeprazol, mungkin ya ranitidin gitu ya, itu ya hubungannya yang dengan asam lambung ya teman-teman ya. Terus sirup-sirupnya itu ya teman-teman itu sukralfat ya. Dulu saya pakai sukralfat itu cukup lama ya teman-teman sama lansoprazol. Dan waktu pertama saya berobat itu ya ke dokter itu memang saya juga dikasih ya yang namanya lansoprazol terus sukralfat gitu ya, tapi ya menurut saya itu kok kayak nggak ngefek. Terus saya minta lah obat yang coba dok yang agak bagus lagi gitu ya. Itu ada lagi ya dikasih yang lebih bagus lagi. Nah ini ya teman-teman, perlu teman-teman pahami. Jadi pada saat saya berobat ke dokter, saya sudah konsumsi obat yang diresepkan dari dokter, itu juga tidak langsung bereaksi ya teman-teman ya. Saya bilang tidak langsung bereaksi. Kecuali ada obat-obat tertentu yang menurut saya itu langsung bereaksi, itu yang yang untuk susah tidurnya gitu ya teman-teman ya. Itu untuk susah tidur itu saya itu memang menurut saya itu enak sekali gitu ya, setelah saya makan gitu ya malam gitu, itu kayaknya itu tenang gitu ya teman-teman, tenang dan enak buat dibawa tidur gitu ya. Dan pada saat
pemeriksaan yang kedua gitu ya, saya kontrol lagi, check up lagi gitu ya, itu saya masih dikasih obat yang sama gitu ya, dari yang pertama itu masih yang sama. Nah, yang ketiga kalinya ya teman-teman ya, yang ketiga kalinya kan saya ditanya, sekarang apa saja yang dirasakan, apakah sudah ada yang kurang gitu kan. Saya bilang, untuk apa namanya, untuk susah tidurnya, saya sudah bisa tidur dok gitu kan. Saya sudah bisa, ya tidurnya maksudnya nggak seperti biasanya gitu, seperti biasanya itu kan saya tidur cuma paling 2 jam ya, 3 jam itu sudah gelisah lagi gitu, itu saya bisa tidur seperti kayak tidurnya itu pules ya, enak. Nah, setelah ditanya-tanya lagi sensasi-sensasi yang lain apakah sudah mulai berkurang, saya bilang, "Belum dok, belum." Jadi yang seperti kayak keliengan, kayak vertigo, terus kayak kembung begah itu masih ya teman-teman ya. Jadi, pada saat itu, setelah pemeriksaan kontrol yang ke satu, kedua gitu ya, terus saya dikurangin obatnya ya teman-teman. Jadi yang buat tidur itu malah, apa namanya, dikurangin. Pokoknya ada 2 macam ya, kalau nggak salah saya pernah searching ke, apa namanya, di internet itu, yaitu antidepresan gitu ya teman-teman ya. Nah, itu nggak dikasih, terus saya minta sama dokter, "Dok, saya minta obat ini jangan. Kalau sudah bisa tidur, usahakan, tidur ya, usahakan tidur, apa namanya, ya seperti biasanya saja," gitu. Jadi saya minta obat itu karena saya itu merasa enak, tapi sama dokternya itu, sudah nggak dikasih lagi ya, selama 2 minggu itu nggak dikasih lagi gitu. Saya disuruh, "Coba kamu belajar secara mandiri, ketika mau tidur usahakan tenang, pikiran rileks. Toh kemarin kamu yang kamu takutkan ketika mau tidur, kamu gelisah, khawatir, takut sesuatu hal, buruk terjadi, ternyata enggak juga kan?" Gitu ya. Jadi saya suruh belajar mandiri. Nah, oke teman-teman ya, itu sudah tuh dikurangin 2. Tapi yang kayak lansoprazol, terus supralfat, terus ada lagi kalau nggak salah itu, apa ya, pokoknya itu karena saya ada peradangan di lambung, yaitu obat-obat yang berhubungan dengan, apa namanya, radang lambung lah, saya lupa-lupa inget itu obatnya. Karena untuk yang radang lambungnya itu nggak begitu lama ya teman-teman, kurang lebih, 1,5 bulan ya, itu sudah dikurangin lagi ya teman-teman, sudah dikurangin lagi. Yang paling lama dan yang paling awet adalah supralfat, lansoprazol ya teman-teman. 2 obat itu paling lama saya konsumsi ya teman-teman ya. Setiap kali, kontrol lagi gitu, ya saya selalu sampaikan apa, keluhannya sekarang, apakah sudah mendingan atau ada perubahan atau mungkin masih sama. Saya bilang apa adanya, saya jujur apa adanya supaya nanti dokternya juga bisa, apa namanya, intinya bisa meneliti saya lah gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk rasa kembung, begah memang sudah berkurang, tapi tidak hilang gitu ya teman-teman ya. Terus rasa yang tadinya perih, terus yang tadinya sering keringat dingin, itu sudah mulai berkurang ya teman-teman ya, itu sudah mulai berkurang. Tapi tetap saja saya masih dikasih obat itu ya. Saya disuruh untuk kontrol lagi. Saya kontrol lagi teman-teman, jalan sampai dengan 3 bulan, saya masih rutin berobat gitu. Akhirnya setelah 3 bulan, kalau nggak salah ya teman-teman, kalau nggak salah 3 bulan, karena itu sudah cukup lama, jadi saya coba ingat-ingat ya, kurang lebih 3 bulan itu, saya itu minta obat yang untuk 1 bulan, dikasih sama dokternya, ini 1 bulan. Jadi itu masih ini ya teman-teman ya, yang lansoprazol sama, apa namanya, sukralfat. Tapi ya, dosisnya sudah dikurangin. Yang tadinya, lansoprazol waktu, apa namanya, awal-awal itu saya konsumsinya itu sebelum makan ya teman-teman ya, setiap sebelum makan saya konsumsi ya 3 kali gitu ya, kalau nggak salah 3 kali ya, itu saya apa namanya, konsumsi. Lama kelamaan, ke sini lagi, sering, kontrol lagi, itu sudah dikurangin ya, dan saya cek lagi gitu, maksudnya, kontrol lagi itu kan sebulan sekali ya, dikasih obatnya 1 bulan. Nah, itu semakin ke sini saya merasakan memang sudah mendingan, tapi belum hilang ya teman-teman, ya ini perlu digarisbawahi. Belum hilang karena obat itu, ya, belum hilang karena obat itu. Setelah jalan kurang lebih ya teman-teman ya, kurang lebih, nah saya bilang kurang lebih karena tepat waktunya itu saya juga, sudah lupa ya. Itu 8 bulan saya berobat ya teman-teman, saya berobat ke dokter, dengan konsumsi obat yang sebenarnya masih sama seperti itu ya. Apakah setelah, apa namanya, saya berobat selama 8 bulan itu sensasi saya yang di fisik itu hilang semua? Saya sampaikan ke teman-teman dengan jujur, belum, tapi sudah mendingan. Yang tadinya sering kembung, begah itu, saya itu sudah mendingan.
ya. Terus yang tadinya lemes, terus sering keringat dingin, terus buat aktivitas cepat banget ngos-ngosannya, itu saya juga sudah mending. Gangguan tidurnya alhamdulillah juga sudah semakin membaik ya teman-teman ya. Jadi pas saat 8 bulan itu saya kontrol lah ya, kurang lebih 8 bulan itu saya kontrol lagi, terus saya sampaikan semua bahwa kemajuan saya sudah seperti ini, saya sudah bisa keluar rumah sendiri, ya memang kadang masih ada rasa yang muncul, sensasi yang muncul di fisik, tapi untuk masalah geliyengannya, masalah apa, itu masih nempel terus ya teman-teman ya, untuk itu nempel terus, karena dulu ya kalau nggak salah itu selama kurang lebih 3 minggu masa pengobatan itu kan saya selalu mengeluhkan geliyengan ini yang paling hebat, dan dikasih obat vertigo itu kan nggak mempan, terus di stop sama dokternya, nggak dikasih obat vertigo lagi gitu ya, sampai dengan sensasi-sensasi fisik yang saya itu sudah banyak membaiknya ya, tapi geliyengan itu belum hilang ya teman-teman, belum hilang ya. Nah ini ya teman-teman ya, teman-teman coba pahami ya. Jadi saya berobat dan konsumsi obat dari dokter kurang lebih selama 8 bulan ya, ini juga mengundang pro dan kontra dari keluarga saya gitu ya. Karena apa? Satu, takut terjadi efek sampingnya gitu ya teman-teman ya. 8 bulan konsumsi obat ini, takut itu. Tapi pada saat itu saya sudah bisa dibilang sudah, ya mau kemana lagi saya gitu ya. Kalau memang saya suruh berobat ya saya berobatnya ke dokter gitu ya. Mau kemana lagi gitu, karena ya waktu itu ya memang sudahlah saya telatenin ini gitu ya. Setelah lama 8 bulan itu saya mencoba putuskan untuk berobat ke dokter ya, putus gitu ya, maksudnya saya sudah putuskan untuk putus obat gitu ya. Jadi saya sudah tidak kontrol lagi ya, jadi kontrol yang terakhir memang disampaikan itu dosisnya udah benar-benar sudah dikurangi. Kalau nggak salah waktu itu memang saya tinggal 1 kali minum ya teman-teman ya, yang lansoprazol gitu ya, terus sukralfat itu kalau kerasa perih gitu ya, itu diminumnya juga sebelum makan gitu ya. Nah pada saat itu saya memutuskan untuk berhenti konsumsi obat dari dokter ya. Dokter menyampaikan ke saya, kalau memang kamu memang sudah merasa kuat, sudah enak, sudah kamu itu sudah ya kamu sudah percaya diri, tinggal kamu latih secara mandiri, kamu jaga terus ya yang namanya pola makannya ya, bahwa hidup ini itu enjoy, jangan terlalu banyak mikirin yang enggak, intinya banyak sekali wejangan-wejangan yang disampaikan oleh dokter. Oke lah ya, selesai tuh saya sudah tidak kontrol lagi ke dokter. Apakah saya benar-benar sudah membaik tanpa ada sensasi? Belum ya teman-teman, belum. Jadi setelah lepas dari obat-obat yang saya konsumsi, yang saya periksa ke dokter itu, saya menerapkan yang namanya 3P. Ya, 3P. Sebenarnya pada saat pengobatan saya sudah menerapkan 3P. Tapi karena saya merasa saya sudah tidak kontrol lagi ke dokter, jadinya saya lebih fokuskan, saya lebih telatenkan. Ya, terus terang itu banyak sekali ya teman-teman ya, di di YouTube juga banyak sekali ya, terutama waktu itu metode 3P yang saya jalani itu saya dapat arahan dari mungkin teman-teman pasti kenal ya, nah, Mas Erik Wibowo ya, itu saya dulu itu sering melihat channel YouTube-nya ya, itu yang mengenai 3P, bagaimana harus menjalankan 3P-nya, terus harus konsisten dan lain-lain, itu saya coba terapkan ya teman-teman ya. Dari situlah ya teman-teman, saya memang belum sepenuhnya hilang sensasinya, tapi saya sudah bisa beraktivitas walaupun masih terbatas ya. Jadi kalau teman-teman menanyakan obat apa yang sampai sembuh, saya tidak bisa menjamin ada beberapa macam obat langsung bisa menyembuhkan dari gangguan ini, karena saya juga sudah berobat ke sana kemari ya, bahkan mungkin teman-teman yang lain juga sudah mungkin habis puluhan juta, bahkan mungkin sudah berpuluh-puluh juta untuk berobat juga belum sembuh ya teman-teman ya. Dan saya juga sudah berobat ke dokter itu juga habisnya bukan sedikit ya teman-teman, intinya sudah banyak lah, sampai kocar-kacir ekonomi keluarga ya teman-teman ya. Tapi pada saat itu ya karena saya sudah nggak tahu lagi harus gimana, ya saya tetap jalani ya pengobatan itu. Tapi setelah selesai pengobatan dan saya menerapkan 3P itu, saya juga masih dibarengi dengan herbal ya teman-teman ya, herbal nih ya. Ini bicara herbal ya teman-teman, jangan salah paham, saya nggak pernah beli herbal di toko-toko yang ya, maksudnya promosi-promosi herbal untuk asam lambung itu saya nggak pernah ya teman-teman ya. Jadi teman-teman
Kalau menanyakan saya, Bang, obat herbalnya apa, beli di mana dan sebagainya, pengalaman saya tidak ada ya teman-teman ya. Jadi obat herbal itu yang menurut saya itu umum dikonsumsi oleh orang-orang penderita gangguan asam lambung, yaitu apa teman-teman ya? Pati angkrik ya, atau mungkin teman-teman menyebutnya pati irut atau pati garut, yaitu jenisnya sama, cuma namanya itu beda-beda masing-masing daerah ya teman-teman. Nah, apakah itu bisa membantu? Ya, kalau menurut saya bisa. Kenapa? Saya dulu konsumsi yang namanya sukralfat ya teman-teman. Sukralfat itu kan seperti kita ketahui ya, apa namanya itu untuk melapisi dinding lambung. Jadi fungsi dari pati angkrik ini ya, atau bubur angkrik, bisa dijadikan bubur, bisa dijadikan minuman yang kental ya, itu ya masuk akal kalau saat kita konsumsi itu perut bisa jadi adem. Karena apa? Karena itu kan kayak lengket-lengket kayak gitu, jadi kemungkinan besar itu kan bisa melapisi dinding lambung ya teman-teman ya. Itu saya konsumsi rutin ya, awalnya saya konsumsi itu pagi dan sore ya teman-teman ya. Jadi sebelum sarapan itu saya sudah konsumsi bubur angkrik ini ya teman-teman ya. Sore juga sebelum makan itu saya sudah konsumsi angkrik ini, setengah jam sebelum makan saya sudah konsumsi bubur angkrik ini. Lalu dengan apa namanya mengkonsumsinya? Saya biasa pakai madu ya teman-teman. Madunya madu apa? Khusus atau enggak? Madu hitam, madu hijau, madu kuning dan lain-lain? Tidak ya teman-teman ya. Saya madu biasa ya, saya beli di apa namanya toko-toko biasa gitu ya teman-teman. Ya madu biasa itu, madu apa namanya yang sasetan itu madu biasa ya teman-teman. Karena saya dulu pernah mencoba madu yang murni ya, tapi perut saya malah nggak enak gitu. Saya nggak tahu kenapa ya teman-teman, nggak enak juga. Mungkin apa karena kandung gasnya, ada kandungan gasnya atau apa gitu, saya nggak tahu. Tapi karena madu yang biasa dibeli saya itu yang di toko-toko itu ya, menurut saya itu soft gitu ya, nggak terlalu strong gitu ya. Jadi ya saya cocok di situ gitu ya teman-teman ya. Jadi selain obat medis yang saya konsumsi dalam masa proses penyembuhan itu ya, saya juga konsumsi yang namanya herbal itu ya teman-teman ya. Mas, kunyit makan nggak atau minum nggak? Saya kunyit ya, jujur saja kepada teman-teman ya, karena untuk sakit asam lambung ini kan banyak yang menyarankan untuk apa namanya kunyit dan madu ya. Saya pernah ya coba kunyit dan madu, tapi saya nggak cocok ya teman-teman. Jujur saya nggak cocok. Apa mungkin karena dosisnya yang saya tidak hitung gitu ya. Tapi setelah makan kunyit kok saya malah jadi deg-degan, terus pusing dan lain-lain. Mungkin ini salah cara minumnya, saya kurangin gitu ya. Ya tetap masih seperti itu. Nah setelah saya lepas itu kunyitnya, kok apa namanya mendingan gitu ya teman-teman ya. Tapi ada juga ya teman-teman, teman saya, bahkan teman saya gitu ya, apa namanya, konsumsi kunyit gitu ya, konsumsi kunyit sama madu, itu bisa membaik. Jadi herbal itu sebenarnya kalau menurut saya itu juga cocok-cocokan ya teman-teman ya. Jadi tidak bisa dipatok antara saya dengan teman-teman akan sama pengobatannya gitu ya. Jadi untuk herbal itu kalau memang teman-teman mau konsumsi herbal ya, saya sarankan itu herbal-herbal yang sudah umum saja dulu gitu ya. Jangan langsung yang teman-teman itu ada promo ini harganya sekian 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 gitu ya, tapi setelah minum nggak ada, tambah lagi sekian 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 sekian, terus nggak ada perbedaannya. Coba diawali dari yang biasa-biasa saja dulu, yang ada di sekitaran rumah kita aja dulu. Contoh misalkan kalau teman-teman cocok kunyit ya nggak apa-apa kunyit, terus kayak pati anggrek, terus madu gitu ya. Terus untuk makanannya kita yang adem-adem dulu ya, banyakin sayuran, terus air putih hangat, labu siam, pisang kepok gitu. Kalau kalau cocok itu bagus ya teman-teman ya. Jadi tidak harus dengan kita itu mengkonsumsi obat dokter maupun obat herbal itu dengan harga-harga yang mahal gitu ya. Karena dari pengalaman orang-orang yang sembuh dari gangguan ini juga ada yang mengatakan juga tanpa obat bisa sembuh ya teman-teman ya. Nah ini mungkin bisa saja berbeda ceritanya ya. Kalau saya itu kan memang didiagnosa dan sudah diperiksa itu ada peradangan di lambung juga. Jadi pada saat itu saya juga memutuskan saya harus periksa diri ke dokter untuk mengobati gangguan di lambung saya, gangguan di pencernaan saya. Tapi kalau teman-teman tidak ada masalah nih di fisiknya, artinya di fisik sudah dicek sedemikian rupa, sudah diperiksa sedemikian rupa ya. Terus teman-teman untuk berobat ke sana kemari itu juga nggak sembuh-sembuh, itu bisa karena gangguan cemas kita.
Bagaimana caranya supaya bisa sembuh dari gangguan cemas yang teman-teman alami? Tentunya banyak sekali metode-metode yang bisa apa namanya bikin kita itu semakin lama semakin bisa mengendalikan kecemasannya. Banyak sekali, teman-teman bisa searching di YouTube itu banyak sekali ya. Dengan kita mengembangkan hobi-hobi kita ya, kita mulai hobi-hobi kita lagi yang dulu sudah banyak ditinggalkan. Intinya ketika kita sudah beraktivitas, kita bisa fokus beraktivitas, terus kita sudah timbul ada rasa nafsu lagi ya. Nafsu artinya, oh saya kepingin bikin itu, oh saya kepingin ke sana, pingin ke situ. Itu tandanya sudah ada perbaikan dan teman-teman itu teruskan aktivitasnya. Intinya kalau teman-teman nanti sudah ada rasa, oh ya, ada kayak seperti kayak ada harapan, senang, oh ya saya bikin ini kok mau jadi, itu kan timbul rasa senang ya teman-teman. Kalau semakin sering kita merasakan rasa senang itu, insya Allah itu gangguan cemas itu akan mulai terkendali dan mulai membaik ya teman-teman. Jadi berapa lama waktunya untuk sembuh dari gangguan cemas ini jelas masing-masing orang itu berbeda. Ya tidak bisa dipatok dengan konsumsi obat ini 1 tahun bisa sembuh atau 2 tahun bisa sembuh. Masing-masing orang itu bisa berbeda ya teman-teman, dan coba teman-teman itu pahami ya, sampai sini itu teman-teman itu pahami. Jadi tidak ada obat yang saya konsumsi sampai dengan saya merasa bahwa dengan obat ini saya langsung sembuh. Artinya ya, obat-obat yang saya konsumsi itu memang saya akui mendukung ya, mendukung dalam proses penyembuhan saya ya teman-teman ya. Jadi apakah ada peranan obat yang saya konsumsi bisa membantu kita sembuh? Ada ya, tapi tidak dengan ujuk-ujuk gitu ya. Misalkan ya saya minum obat ini yang dari dokter terus 1 minggu 2 minggu itu sudah sembuh gitu. Pengalaman saya nggak seperti itu ya teman-teman. Jadi perlu proses yang benar-benar menurut saya itu panjang gitu ya. Jadi untuk obat ini ya teman-teman, saya sampaikan lagi, mohon bijak untuk menanggapinya. Karena apa? Karena untuk obat-obat dari dokter itu yang mungkin bisa dijual saja di apotek atau toko obat dan lain-lain, atau mungkin di online ya, saya harapkan sekali teman-teman itu harus konsultasikan dulu ke dokter ya teman-teman ya. Karena apa? Masing-masing orang itu ya tingkat sakitnya bisa berbeda ya teman-teman. Jadi sama-sama terkena asam lambung ya, tapi kan masing-masing orang itu tingkatannya beda-beda ya, fasenya beda-beda, terus tingkat keparahannya juga beda-beda. Jadi harus ada proses pemeriksaan dari dokter, dan obat-obat yang dikasih itu harus melalui resep dari dokter ya teman-teman ya. Lalu ada herbal yang benar-benar saya konsumsi dalam proses penyembuhan ya, setelah lepas dari obat dokter itu. Herbal-herbal itu ya memang herbal-herbal yang di sekitaran rumah saya saja. Pati angkrik, pati irut banyak kok ya teman-teman ya. Mungkin untuk yang asli atau tidak asli ini ya memang agak susah ya. Setiap ada yang jual pasti, apalagi di toko online ya, itu banyak sekali yang mengklaim bahwa asli ya. Tapi saya pilih pati angkrik atau pati irut yang benar-benar produksi sendiri gitu ya. Dulu orang tua saya itu kan memproduksi sendiri ya teman-teman ya. Jadi pati angkrik itu memang dari kebun ya, diambil, diproses, dibikin tepung gitu. Tuh prosesnya juga nggak sebentar ya teman-teman ya. Tapi memang keluarga saya itu tidak memproduksi banyak gitu ya, karena ada lahan kosong dan itu ada tumbuhan angkrik itu ya, itu dibikin tepung gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman nih ya, kalau untuk mencoba herbalnya ya nggak apa-apa, menurut saya sih ya nggak masalah ya, karena dalam proses penyembuhan apalagi sudah putus obat dari dokter gitu ya, itu ya nggak apa-apa dilanjutkan dengan herbal. Tapi jangan lupa ya, 3P ini sangat penting sekali ya teman-teman ya. Jaga di pola makannya, kita tetap perbaiki pola hidupnya, terus kita juga perbaiki pola pikir kita ya. Seperti di video sebelumnya saya sudah sampaikan, pola pikir saya seperti apa waktu sebelum terkena gangguan asam lambung, dan sampai terkena asam lambung itu pola pikir saya bagaimana ya, kita harus merubah yang lebih baik ya teman-teman ya. Oke teman-teman, sekian dulu, semoga saja pertanyaannya bisa terjawab ya, dan mohon disikapi dengan bijaksana ya teman-teman. Oke teman-teman, saya doakan teman-teman lekas membaik dan sembuh. Oke, sekian dulu, salam sehat dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.